Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada shalom. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak yang bersyukur dan bersuka cita pagi hari ini. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Tepuk tangan yang dahsyat yang terbaik untuk Raja di atas segala Raja. Bisa lebih dahsyat lagi, come on, duta Injil. Firman Tuhan berkata dalam Markus 16 ayatnya yang ke-19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Kenaikannya menandai bahwa segala kuasa yang ada di bumi dan yang di surga telah diberikan kepadanya. Dan betapa kami bersyukur bersuka cita pagi hari ini. Kepergiannya ke surga, kenaikannya ke surga tidak pernah meninggalkan kami sendiri, amin. Tapi dia memberikan roh penolong bagi setiap kita, yaitu Tuhan Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hadir pagi hari ini, kami merayakan kenaikan-Mu ke atas surga. Terima kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang menolong kami, bahkan Tuhan yang memberikan kuasa bagi setiap kami untuk mengalahkan segala situasi yang kami hadapi Bapa. Mari datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu Tuhan. Sepanjang ibadah di pagi hari ini, kami terlalu yakinan percaya setiap kami yang hadir datang mencari wajah-Mu. Tuhan tidak pernah menahan kebaikan-Mu Tuhan atas setiap kami. Mari yang bersyukur dan yang siap untuk memuji menyembah Tuhan. Sama-sama katakan amin. Sorakan haleluya. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Come on. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. One more time. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, haleluya, oh haleluya, 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 oh haleluya. Tepuk tangan lebih dahsyat untuk Tuhan. Kami berkumpul, come on, memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, amin. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Say, pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga. Sing haleluya. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Lambaikan tanganmu sama-sama. Haleluya. Woo. Oh
Boleh gantian yang pria katakan. Kami berkumpul memujimu. One more time, kami berkumpul. Mari sama-sama nyatakan. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus. Sing haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Sama-sama katakan haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Jemaat Tuhan sendiri katakan haleluya. Amin. Boleh sekali lagi Duta Injil sendiri katakan sing haleluya. Woo! Mana suaranya? Let's sing it one more time. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Sekali lagi.
yakin kalau saudara pemenang. Kalau saudara ada hari ini, Yesus belum selesai atas hidupmu. Karena dia mau menjadikan kita umat yang lebih dari pemenang. Come on, haleluya. Say, lebih dahsyat. Syukur saat kami memilih datang merayakan kemenangan demi kemenangan yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Mari yang percaya dan yang bersyukur sekali lagi kasih tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Come on, lebih dahsyat lagi, haleluya. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali.
besar Tuhan, Kau layak dipuji, Kau layak ditinggikan, Engkau layak disanjung, dipuja, diagungkan selamanya. Kami datang membawa korban syukur. Mari umat Tuhan, jangan ada yang berdiam diri pagi hari ini. Bawa penyembahanmu yang terbaik, bawa nyanyianmu yang terbaik, serahkanlah segala hidupmu. Yesus hadir di sini, Dia rindu mendengar suaramu, Dia rindu mendekat kepadamu. Oh,
He's the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. Jesus Christ, my living hope. Come on, sing. Hallelujah. Amen. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Come on, say hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. Woo! Jesus Christ, my lead. Angkat kedua tanganmu, katakan hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Yes. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. Jesus Christ, my living. With one voice say hallelujah. Woo! Yes. You have broken every chain. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip. Yes. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living. Katakan Jesus Christ, Jesus Christ, my living. Jesus Christ, my living. hallelujah, Sorakan haleluya. hallelujah, we bless you Lord, hallelujah. Semua belenggu dipatahkan, semua penjara dilepaskan, semua pintu-pintu terbuka. Di dalam nama Yesus kemenangan Tuhan berikan, kelepasan Tuhan berikan, kesembuhan terjadi, mukjizat terjadi di tempat ini pada siang hari ini. Belenggu-belenggu dihancurkan, semua benteng-benteng dirobohkan, diruntuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan yang dahsyat melawat setiap kami, memberkati setiap kami. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja dengan leluasa, bekerja dengan seluas-luasnya bagi setiap kami. Lawat kami dengan firman-Mu Tuhan. Bersabdalah, berbicaralah, biar kebenaran-Mu sungguh-sungguh membangun iman kami,
menguatkan hati kami, memerdekakan dan mengubah hidup setiap kami. Urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu yang baru, dengan urapan yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa. Urapi setiap kami Tuhan, tidak cuma menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku dari kebenaran-Mu. Diberkati semua umat-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, shalom. Shalom, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, bersyukur hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus. Happy Ascension Day. Puji Tuhan. Pada hari ini saya mengajak kita membaca dari kitab Kisah Rasul, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang kelima menulis demikian. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai 5 menulis demikian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Yang dimaksudkan Lukas di sini adalah Injil Lukas. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada para rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jemaat yang diberkati Tuhan, momentum kenaikan Yesus merupakan momentum transisi. Momentum kenaikan Yesus menjadi ending, akhir daripada pelayanan Yesus di muka bumi ini, dan menjadi awal daripada pelayanan para rasul melanjutkan apa yang Yesus sudah lakukan. Nah saudara sekalian, satu masa transisi kalau tidak disiapkan itu akan bisa berbahaya, bisa menghancurkan. Kalau Anda pernah melihat lari lomba estafet, saudara, ketika tongkat yang satu gagal diberikan kepada peserta yang lain, maka saudara sekalian akan ada kekalahan. Makanya Yesus ketika di masa transisi kita pelajari 40 hari setelah Dia bangkit, saudara, sebelum Dia naik ke surga, Dia mempersiapkan para murid-muridnya. Nah kita sedang ada dalam shifting, Alkitab berkata ayat yang kita baca, karena tadinya mereka murid, sekarang mereka akan menjadi rasul. Nah saudara, apa bedanya? Murid itu mendengar, murid itu belajar, tapi rasul itu mempraktekkan, doing. Nah saya mau beritahu jemaat Tuhan, kita ini tidak cukup hanya jadi murid, tidak cukup hanya jadi pendengar yang baik dan setia, tidak cukup hanya belajar dan belajar. Kita harus praktek. Kita harus menjadi pelaku. Dan Yesus katakan, aku mengutus kamu. Sama seperti Roh Kudus mengutus murid-murid, Tuhan juga mengutus setiap kita di tengah dunia ini untuk kita jadi berkat bagi dunia ini. Nah kita mau melihat saudara, ada kebenaran yang luar biasa. Before God sent us publicly, sebelum Tuhan mengirim kita di tengah-tengah kehidupan nyata ini, He will equip us, He will prepare us privately. Dia akan mempersiapkan kita secara private, secara personal. Nah selama 40 hari ini Yesus melengkapi murid-muridnya. Kata equip, kata memperlengkapi itu artinya menyediakan semua yang diperlukan, yang dibutuhkan untuk satu tujuan, tugas yang khusus. Apakah itu mungkin peralatannya, apakah itu mungkin dananya, apakah itu mungkin orangnya, apakah itu mungkin mentalnya, apakah itu mungkin emosionalnya. Jadi yang namanya diperlengkapi itu segala sudut. Sebelum Tuhan mengirim setiap kita menjadi utusan Injil di muka bumi ini, Dia mempersiapkan setiap kita. Tahukah saudara, setiap kita adalah utusan-utusan Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Lihat kiri kananmu, katakan, engkau utusan Tuhan.
Selama 40 hari Yesus bangkit, selama Yesus bangkit, ada 3 hal yang Yesus bangun. Yang pertama kita akan pelajari, Yesus meletakkan fondasi iman yang benar. Dan iman yang benar fondasinya adalah Yesus hidup. Drama penyiksaan Yesus, drama penderitaan Yesus, dan drama kematian Yesus membuat iman para murid tergoncang. Alkitab berkata, engkau akan tergoncang. Yesus sudah katakan, iman kalian semua akan tergoncang. Apa yang Yesus alami, saudara, kekecewaan demi trauma yang dilakukan oleh para murid, membuat iman mereka tergoncang. Nah, orang ketika mengalami goncangan, dia akan lari ke zona nyaman. Dia akan mencari zona nyaman. Makanya Alkitab berkata, Petrus balik menjadi nelayan. Kedua orang yang pulang ke Emmaus kembali ke kampungnya. Orang ketika mengalami goncangan, dia akan cari zona nyaman. Nah, jemaat yang diberkati, ketika iman mereka tergoncang, Yesus harus bangun ulang iman mereka. Yesus harus restrukturisasi lagi iman mereka. Makanya selama 40 hari, Yesus berulang-ulang. Dicatat 11 kali. Yesus menampakkan dirinya. Yesus membuktikan kepada murid-muridnya bahwa ia hidup. Dimulai ketika di taman, di Garden Tomb, ketika Yesus menampakkan diri pada Maria Magdalena. Yesus muncul juga kepada Petrus yang sedang menjadi nelayan. Yesus juga menyatakan diri kepada Yakobus adiknya. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang sedang berkumpul dalam satu ruangan yang tertutup. 11 kali dicatat oleh Alkitab, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya untuk membuktikan dia hidup. Kenapa penting? Saudara, dasar iman kita harus dibangun bukan dasar Yesus yang mati. Kalau bicara kematian, semua orang mati, saudara. Betul? Semua nabi mati, semua orang mati. Buat apa kita percaya mengandalkan sesuatu yang mati? Tapi kita bersyukur, Yesus yang kita sembah bukan Yesus yang mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Maka dari itulah dasar iman setiap kita. Paulus katakan, tidak sia-sia kamu percaya. Nah, ketika kebangkitan Yesus itu membuktikan kepada kita yang pertama, maut sudah dikalahkan. Saudara sekalian, maut, kematian yang menakutkan kita sudah dikalahkan. Orang takut mati kenapa? Karena orang pikir kematian akhir. Tapi bagi kita yang percaya, kematian tidak menakutkan. Karena kita memiliki kehidupan setelah kematian dan kehidupan yang kekal di surga bersama Yesus. Makanya dalam kitab Wahyu dikatakan, diberkatilah, berbahagialah orang yang mati dalam Kristus. Jemaat yang diberkati Tuhan, jaminan kita itu pasti. Dan jaminan kita hidup yang kekal dan sorga yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Yang saya kagum dari Yesus adalah, dia nggak cuma tunjukkan sorga. Orang bisa nunjukin sorga. Saya bisa bilang, sorga itu di sana. Tapi Alkitab berkata, dia nggak cuma tunjukin sorga, tapi dia menjadi jalan untuk kita ke sorga. Dia membawa kita ke sorga, dan dia menyediakan tempat bagi setiap kita. Banyak orang sebelum meninggal, teman-teman saya menyediakan kuburan di muka bumi ini. Gak salah. Tapi yang saya tanya, kaplingnya udah ada belum di situ, saudara? Lihat kiri kananmu, kafling lu sudah ada belum? Saudara, kita disediakan tempat. Ketika kita percaya Yesus, kita disediakan tempat yang pasti di surga. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Saya membagikan konsep kelahiran dan kematian. Bagi saya kelahiran dan kematian itu sama. Dua-duanya adalah pintu. Kelahiran adalah pintu dari kekekalan kepada kefanaan. Kematian juga pintu dari kefanaan kepada kekekalan. Nah, saya tanya, mana yang lebih penting? Mana yang lebih berharga? Mana yang lebih menguntungkan? Kelahiran atau kematian? Seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, sikap respon kita itu salah. Nah, saudara diberkati, kelahiran itu dari kekekalan masuk ke dunia yang fana. Masuk ke dunia yang penuh dengan kerusuhan, yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan konflik, yang penuh dengan peperangan, yang penuh dengan krisis.
Tapi kematian adalah pintu kita dari hidup yang fana ini menuju hidup yang kekal. Menurut Bapak Ibu, yang mana yang paling menguntungkan? Biasanya kalau lahiran kita syukuran. Kalau kematian kita tangisi. Kita mengandungi, amang tahe. Kita mengandungi. Kita nangis, saudara. Nah, saya diberkati Tuhan, harusnya kelahiran kita tangisi. Karena dia masuk ke dunia yang fana. Dia masuk ke dunia yang penuh dengan penyakit. Di dunia yang penuh dengan krisis. Di dunia yang penuh dengan goncang. Kita ratapi ketika kelahiran. Tapi kematian adalah pindah daripada kefanaan kepada kekekalan. Makanya Paulus katakan kematian adalah apa, saudara? Mau untung? Makanya saya mau beritahu saudara, kebangkitan Yesus membuktikan kepada kita maut sudah dikalahkan. Yang sepakat katakan amin. Yang kedua, kebangkitan Yesus ini penting sekali. Ini dari dasar kita bahwa setan sudah dilucuti, disarm. Setan sudah ditelanjangi. Setan sudah dipermalukan dan sebagai tontonan umum. Saya belajar saudara, musuh terbesar kita bukan setan. Tapi musuh terbesar kita adalah hawa nafsu kita. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Yang mau dipuji-puji, yang mau diterima, yang haus validasi, yang mau disayang orang. Yang jadi masalah kita bukan setan. Tapi yang jadi musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Setan sudah dikalahkan. Setan sudah ditaklukkan. Setan sudah ditelanjangi. Setan sudah dijadikan tontonan umum, kata Alkitab. Nah, sudah diberkati. Kalau kita belajar setan tuh gak punya banyak kekuatan. Cara kerja setan tuh cuma 4. Yang pertama yang namanya deception. Yaitu penipuan, pendusta. Dia bapa segala dusta. Apa yang setan lakukan adalah dia twisting the truth. Dia akan memutarbalikkan kebenaran. Nah, yang jadi masalah, kenapa kita ketipu? Karena kita tidak mengerti kebenaran. Saya sering khotbahkan, ketika ular itu datang, ada Hawa dan Adam. Ada laki-laki dan perempuan. Saya mau nanya, dia datang sama siapa? Hawa. Kenapa perempuan? Kenapa bukan laki-laki? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang jawab gini, Pak, karena wanita itu lemah. Orang ini belum mengerti the power of emak-emak, saudara. Jangan pernah lawan wanita. Lu gak akan pernah menang. Amin, saudara. Mak mau dikalahin. Wanita bukan makhluk yang lemah. Wanita makhluk yang sangat-sangat kuat. Amin, saudara. Sangat kuat sekali. Bapak-bapak jangan songong. Wanita lebih kuat daripada kita. Nah, saudara, kenapa dia datang sama Hawa? Karena Alkitab berkata, yang menerima firman adalah Adam. Yang dengar firman adalah Adam. Berarti Adam tahu. Kata tahu dalam bahasa aslinya terang. Adam dalam keadaan terang. Nah, yang jadi masalah adalah kenapa Hawa? Hawa tidak tahu. Tidak tahu dalam bahasa aslinya adalah gelap. Kesalahan Adam adalah dia tidak memberitahu kepada Hawa pesan Tuhan, instruksi Tuhan. Nah, jemaat yang diberkati, karena kita tidak tahu kebenaran, kita disesatkan. Kita ditipu karena kita nggak ngerti kebenaran. Makanya ketika si setan datang, si Hawa jawab. Tuhan bilang gini, jangan boleh kamu makan kecuali, betul nggak? Tapi setan balik kan, diputar balik. Ketika diputar balik, perhatikan, setan tuh mainnya gini. Apa yang Tuhan bilang jangan, dia bilang boleh. Apa yang Tuhan bilang boleh, dia bilang jangan. Itu diputar balikan. Nah, saya diberkati Tuhan, kesalahan Hawa dia jawab, dia nggak tahu dia jawab. Dikatakan jangan kamu pegang atau raba. Tuhan nggak pernah bilang raba. Nah, ini hebatnya wanita. Kalau omongan selalu ditambah berlebihan, sudah lebay banget. Nah, coba diberkati Tuhan. Iblis cara kerjanya deception, twisting the truth. Saudara memutar balik kebenaran. Jadi artinya kalau kita tahu kebenaran, kita akan menang. Amin, saudara. Kenapa Anda ketipu? Karena Anda tidak mengerti kebenaran. Yang kedua, cara kerja setan adalah accusation. Dia akan reminding our past sin.
Dia akan mengingatkan, membongkar dosa masa lalu kita. Dia bilang, ingat gak 3 tahun yang lalu? Lu pernah selingkuh? Ingat gak tahun lalu? Lu pernah gagal? Ingat gak? Lu pernah berdosa? Selalu setan itu membongkar sebuah reminding, mengingatkan kita akan dosa masa lalu kita. Sehingga kita merasa tertuduh, kita merasa berdosa, kita merasa kita tidak layak. Saya gak layak, Pak. Saya gak layak, saya berdosa, saya hina. Setan mengingatkan, membongkar semua dosa kita yang dulu. Maka dari itu saudara, jangan tinggal dalam dosa masa lalumu. Minta ampun kepada Tuhan. Dia Allah yang setia, akan mengampuni kita, menyucikan hidup kita. Yang sepakat katakan amin. Daud itu saudara, karena dia berzina dengan Batsyeba, Alkitab berkata dia dihantui oleh rasa bersalah siang dan malam. Orang kalau dihantui rasa bersalah, hidupnya gak tenang. Hidupnya gak nyaman. Gak ada sukacita. Gak ada damai sejahtera. Itu pekerjaan setan. Accuse us. Menuduh kita. Yang ketiga, setan cuma bisanya distraction. Yaitu pulling us away from God. Menarik kita jauh daripada Tuhan. Berapa banyak kita distract. Kita fokus hidup kita bukan pada Tuhan. Tapi fokus hidup kita pada kenikmatan. Fokus hidup kita pada kenyamanan. Pada harta. Sehingga kita ditarik daripada Tuhan. Kita tanpa sadar hanyut. Kita tanpa sadar menjauh daripada Tuhan. Belajar dari Salomo. Salomo masih orang Kristen. Salomo masih percaya Tuhan. Tapi hatinya sudah condong kepada istri-istrinya. Sudah condong kepada harta. Sudah condong kepada emas. Yang Tuhan bilang raja tidak boleh punya banyak emas. Raja tidak boleh punya banyak kuda. Raja tidak boleh punya banyak istri. Dia langgar itu semua. Dan itu menarik hatinya Salomo. Sehingga Salomo tidak fokus lagi sama Tuhan. Yang keempat, cara kerjanya setan adalah division. Memecah belah. Sudahlah dia ingin menghancurkan semua hubungan. Hubungan suami istri, hubungan anak orang tua, hubungan mertua menantu. Dia mau putuskan semua hubungan. Minggu lalu saya khotbah di sebuah gereja. Seorang ibu muda. Dia datang nangis minta didoakan. Saya tanya apa masalahnya. Dia bilang suami saya selingkuh dengan Elsie. Istri saya yang dengar Elsie. Oh ceweknya namanya Elsie ya. Bukan. Elsie itu apa kepanjangnya bapak-bapak? Tuh sering ke situ ya. Dan jangan agen LC ya. Nah sudah diberkati Tuhan. Istri saya pikir namanya LC. Itu pemandu karaoke ya. Nah sudah selingkuh. Dia cerita baru married 7 tahun. Masih baru married. Masih grass. Tapi suaminya udah selingkuh. Sudah tinggalin dia 6 bulan. Sudah diberkati Tuhan. Ini pekerjaan iblis. Menghancurkan banyak pernikahan. Menghancurkan banyak hubungan. Orang bisa berantem, bisa gak ngomongan. Hancur semua hubungan hari-hari ini. Nah saya diberkati Tuhan, tapi apapun itu, saya mau beritahu saudara, iblis sudah dikalahkan. Iblis sudah ditaklukkan. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yang sepakat katakan amin. Nah, yang ketiga kita belajar, kenapa kita mesti menyadari pentingnya kebangkitan Yesus, supaya iman kita tidak sia-sia. Orang Yahudi meyakini Pak Gembala, yang namanya Mesias yang benar, dia harus yang pertama membangkitkan orang mati. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku dia Mesias nih, buktiin, lu pernah bangkitkan orang mati gak? Mesias yang benar harus pernah membangkitkan orang mati. Dan yang kedua, syaratnya dia harus bangkit dari kematian. Saudara, tidak ada orang yang bisa mengaku dirinya Mesias. Karena tidak ada orang yang bisa membangkitkan orang mati selain Yesus. Yang sepakat katakan amin. Dan tidak ada orang yang bisa bangkit dari kematian selain daripada Yesus. Yang sepakat katakan amin. Makanya iman kita gak sia-sia. Mesias kita bukan Mesias KW, bukan Mesias abal-abal, tapi Mesias kita adalah Mesias yang sesungguhnya. Kalau saya pelajari di Alkitab saya kaget. Ada 3 nama Yakobus yang muncul dalam Alkitab. Yang pertama Yakobus anak Zebedeus. Muridnya Yesus, orang dekatnya Yesus, inner circle-nya Yesus. Yang kedua Yakobus Junior.
yang adalah salah satu muridnya Yesus. Tapi ada Yakobus ketiga yang muncul. Dia adalah penulis kitab Yakobus. Dia tadinya bukan murid Yesus. Dia kemudian bergabung. Yakobus ini adalah adik kandungnya Yesus. Ketika Yesus hidup dan melayani, Yakobus gak percaya kepada Yesus. Dia bukan pengikut Yesus. Dia bukan murid Yesus. Bahkan sejarah membuktikan Yakobus malah menghalangi semua bentuk pelayanan Yesus, adik kandungnya. Sudah dia gak percaya abangnya Mesias. Dia gak percaya abangnya Tuhan. Dia gak percaya. Sampai Alkitab berkata, Yesus yang bangkit dari kematian khusus datang menjumpai adiknya Yakobus. Ketika Yakobus berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Ketika Yakobus berjumpa dengan Yesus yang hidup. Di situ dia berkata, engkau Tuhan, engkau Mesias. Dan dia jadi penulis Alkitab. Saya mau beritahu, kita harus berjumpa. Bukan Yesus yang mati terpaku di kayu salib. Tapi kita harus berjumpa dengan Yesus yang hidup. Dan dia ada di sini pada siang hari ini untuk setiap kita. Amin. 40 hari. Dia membuktikan dirinya bahwa dia hidup. Yang keempat saya belajar. Kenapa fondasi iman kita harus dibangun atas dasar Yesus yang bangkit? Karena saudara, kebangkitan Yesus membuat kita memiliki harapan yang pasti dan kekal. Hidup orang Kristen bukan hidup yang hopeless. Hidup orang Kristen bukan hidup yang putus asa, patah semangat, gak punya harapan. Tapi hidup kita orang Kristen, hidup yang penuh dengan pengharapan. Yang sepakat katakan amin. Saya bacakan ayatnya. 1 Petrus 1 ayat 3 menulis demikian. 1 Petrus 1 ayat 3 menulis begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Oleh apa? Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saudara perhatikan. Kelahiran kembali. Rebirth. Reborn. Tuhan seringkali bekerja Artinya di apa yang sudah ada, sudah hancur, dipulihkan lagi. Makanya Anda kenal kata redeem. Ditebus. Ditebus itu artinya dibeli supaya menjadi milik kembali. Restore artinya ditempatkan pada tempat yang seharusnya kembali. Sesuatu yang kembali. Nah, dikatakan terjadi kelahiran kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Apa? Manusia barunya. Dikatakan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Artinya apa? Kalau Yesus mau hidup, kalau Yesus mau bangkit, engkau gak jadi orang putus asa. Kau tidak jadi orang patah semangat. Tapi kau jadi orang yang punya pengharapan. Bukan cuma punya pengharapan, penuh dengan pengharapan. Yang sepakat katakan amin. Penuh pengharapan. Saya belajar. Pengharapan itu penting. Pengharapan itu kekuatan kita. Harapkan hal yang besar Tuhan kerjakan. Harapkan Tuhan pulihkan hidupmu. Harapkan Tuhan selamatkan keluargamu. Harapkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan saya mau beritahu saudara, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Yang sepakat katakan amin. Yang kedua, yang kita mau belajari hari ini. Saudara, Yesus gak cuma meletakkan dasar fondasi iman yang benar. Karena ketika transisi terjadi, Rasul dikirim, diutus, fondasinya harus kuat. Imannya harus kuat. Imannya gak bisa goyang, gak bisa goncang. Yang kedua adalah, Yesus meletakkan fondasi tujuan. Fondasi misi yang benar. Yaitu dikatakan 40 hari. Dia menunjukkan dirinya, bukan cuma membuktikan dia hidup, tapi Alkitab berkata dia mengajarkan tentang kerajaan sorga. Yesus berulang-ulang mengajarkan tentang the kingdom of God. Nah, cepat jadi berkati, kenapa? Karena selama ini fokusnya murid-murid itu salah. Fokusnya murid-murid yaitu kerajaan dunia. Makanya sebelum Yesus naik ke surga, murid-murid tanya, "Bos, kapan you memulihkan kerajaan bagi Israel?"
Fokus mereka selalu dunia. Sudah diberkati Tuhan, orang Kristen kita punya dua sistem. Yang pertama sistem dunia, atau yang kedua sistem kerajaan sorga. Kalau kau mengikuti sistem dunia, hasilnya juga dunia. Tapi kalau kau mengikuti sistem kerajaan sorga, maka hasilnya juga kerajaan sorga. Istri saya ini suka baca berita. Tiap hari nonton YouTube situasi politik, ekonomi, sosial dunia ini. Orang pintar saudara. Saya nggak sanggup. Selalu beritanya, semua berita di YouTube nggak ada yang bagus. Sebab berita di YouTube yang inilah, yang itulah, semuanya menakutkan. Saya bilang sama istri saya, lu fokus sama dunia. Lu tahu dunia nggak salah. Tapi fokus sama dunia, lu akan takut. Karena sistem dunia menghasilkan hal yang dunia. Betul nggak? Tapi saya bilang sama istri saya, dunia itu isinya krisis. Dunia itu isinya goncangan. Dunia itu isinya perubahan. Betul nggak? Saudara yang diberkati Tuhan sekarang berubah. Saham merah semua. Betul nggak? Saham masih merah. Semuanya kacau. Semuanya nggak ada yang stabil. Semuanya tidak menentu. Nah, saya bilang sama istri saya, ingat. Kita tidak hidup berdasarkan sistem dunia. Tapi kita hidup berdasarkan sistem kerajaan sorga. Dengar, dalam kerajaan sorga nggak ada goncangan. Dalam kerajaan sorga nggak ada krisis. Dalam kerajaan sorga nggak ada yang namanya devaluasi. Tidak ada karat dan ngengat. Kita dalam kerajaan sorga diberkati. Saya bilang sama istri saya, kalau lu perhatikan dunia lu takut. Kalau lu perhatikan situasi dunia lu gentar. Tapi fokus kita pada kerajaan sorga. Ketika fokus kita dalam kerajaan sorga akan menyediakan semua yang kita perlukan. Kerajaan sorga akan mencukupkan semua yang kita perlukan. Kerajaan sorga akan memproteksi kita. Kerajaan sorga akan, saudara, menyediakan semua yang kita perlukan. Yang sepakat katakan amin. Nah, berita yang Yesus mau adalah tentang kerajaan sorga. Mudah-mudahan selama ini fokusnya bukan kerajaan sorga, Pak Gembala. Masih ingat? Ada Ibu Zebedeus. Ibu Zebedeus datang sama Yesus. Dia punya 2 anak, betul ya? Dia bilang sama Yesus, Tuhan, anakku ini 2, muridmu, setia melayanimu. Tolonglah Tuhan, 1 di kiri, 1 di kanan. Yang diminta apa? Posisi. Siapa yang cari posisi? Cari kedudukan. Orang kejar posisi. Orang kejar kedudukan. Nah, saya diberkati Tuhan. Yudas, kenapa dia menjual Yesus? Demi apa? Hepeng, cien, doku, duit. Saya bayangin. Saya diberkati. Kenapa Petrus menyangkal Yesus? Ada yang tahu? Kenapa Petrus menyangkal Yesus? Karena dia takut pendapat orang lain. Karena hanya budak imam besar tanya sama dia. Bro, lu kan pengikutnya dia. Enggak kenal gua. Gak kenal dia. Karena dia for fear of people opinion. Saya diberkati Tuhan. Petrus menyangkal Yesus. Yang dicari dalam hidup dia apa sih? Kita cari kekayaan. Kita cari uang seperti Yudas. Kita cari approval orang seperti Petrus. Kita cari saudara posisi seperti Ibu Zebedeus. Makanya Tuhan 40 hari mengajarkan tentang fokus hidup mereka. Misi yang Tuhan berikan pada mereka, yaitu kerajaan sorga. Saudara, kalau Anda pelajari dari Kejadian sampai Wahyu, temanya cuma satu, kerajaan sorga di muka bumi. Ketika Tuhan menciptakan manusia, ada berkat pertama Tuhan berikan kepada manusia. Bunyinya apa? Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Dalam bahasa Inggrisnya, be fruitful and be multiplied. Berbuahlah dan berlipat gandalah. Terus dikatakan begini, taklukkanlah dan kuasailah. Take dominion. Nah, kata dominion itu bicara tentang kerajaan. Saudara, artinya apa? Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, ketika Tuhan menciptakan Adam, tujuan Tuhan adalah Adam diberikan tugas membangun, meletakkan kerajaan sorga di muka bumi ini. Kita jalan lagi ke bangsa Israel. Tahukah Anda, pada zaman itu, satu-satunya bangsa yang tidak punya raja adalah bangsa Israel.
Semua bangsa di muka bumi zaman itu punya raja. Kecuali bangsa Israel. Kecuali bangsa Israel dipimpin oleh hakim-hakim. Kenapa? Ada yang tahu sebabnya? Karena Tuhan ingin jadi raja. Tapi bangsa Israel gak mau. Mereka mau menjadi seperti bangsa-bangsa lain. Mereka mintalah raja, terpilihlah Saul sebagai raja pertama. Nah, makanya Tuhan bilang sama Samuel, mereka menolak aku. Saudara, rencana Tuhan kepada Adam membangun kerajaan surga di bumi ini. Rencana Tuhan kepada bangsa Israel meletakkan kerajaan surga di bumi ini. Ketika Yesus datang ke dunia, tujuan Yesus datang ke dunia, dengar, bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tapi membangun kerajaan surga di bumi ini. Khotbah pertama Yesus bilang gini, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Betul saudara? Dia berbicara tentang kerajaan. Bahkan dalam doa Bapa kami diajarin, datanglah kerajaanmu. Di mana? Di bumi seperti di surga. Artinya rencana Tuhan membangun kerajaan surga di bumi ini. Bukan kerajaan politik, bukan kerajaan dinasti, tapi kerajaan surga di bumi ini. Nah, sudah perhatikan. Khotbah Yesus itu mayoritas berbicara tentang kerajaan surga. Yesus selalu bilang ini, kerajaan surga seumpama. Kerajaan surga seperti, betul sudah? Dia berbicara tentang kerajaan. Dan kalau kita mau jujur, dalam kitab Wahyu, Yesus akan datang kembali kedua kali sebagai apa? Raja di atas segala raja. Kerajaan 1000 tahun itu bukan di surga. Kerajaan 1000 tahun itu di bumi. Jadi Anda pelajari ya. Dari Kejadian sampai Wahyu, rencana Tuhan adalah apa? Kerajaan sorga di muka bumi. Nah, kita mau pelajari. Apa itu artinya kerajaan sorga? Saya bilang ini bukan kerajaan politik, bukan. Saudara, kerajaan sorga artinya Tuhan berdaulat sebagai raja. Kalau kita bicara the kingdom of God, kita berbicara Tuhan berdaulat sebagai raja. Yesus naik ke surga, Alkitab berkata, dia duduk di sebelah tahta kanan Allah Bapa. Dia memerintah, dia mengendalikan. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini, semuanya dalam kendalinya Tuhan. Semuanya dalam kontrolnya Tuhan. Semuanya dalam penguasaan daripada Tuhan. Tuhan yang ada di takhta. Tuhan yang berkuasa. Nah, saudara yang diberkati, He is not the suffering Christ. Dia bukan lagi Yesus yang menderita. But He is the reigning and ruling Christ. Dia adalah Yesus yang memerintah. Dia adalah Yesus yang berdaulat. Dia mengendalikan dan mengontrol semuanya. Yang jadi pertanyaan saya, who's the boss in our life? Siapa yang mengendalikan? Siapa yang mengontrol? Siapa yang menguasai hidup setiap kita? Tuhankah atau hawa nafsu kita? Tuhankah atau daging kita? Tuhankah atau kehendak kita? Siapa yang kontrol? Siapa yang jadi bos dalam hidup kita? Siapa yang kita taati dalam hidup kita? Apa kita mentaati suara Tuhan? Atau kita mentaati suara nafsu kita? Kita mentaati suara Tuhan? Atau kita mentaati suara daging kita? Nah, who's the boss? Siapa bosnya? Nah, orang yang menjadikan Yesus Raja, dia hidup dalam kingdom value. Nah, kita mau belajar apa kingdom value itu. Nilai kerajaan surga itu bukan ketakutan, tapi keberanian. Sudah diberkati? Paulus katakan sama Timotius, Tuhan tidak pernah memberikan roh pengecut, roh penakut. Banyak orang tidak berani bersaksi tentang Yesus. Banyak orang tidak berani bercerita tentang Injil karena dia takut. Pengecut, kata Alkitab katakan. Kita gak berani bersaksi, kita gak berani melayani karena kita takut, kita terintimidasi, kita timidity, kita jadi pengecut. Tapi saya mau beritahu, kingdom value ada keberanian. Amin. Kita bukan pengecut.
Bukan orang yang lari dari masalah, tapi kita orang yang menghadapi masalah. Kita adalah pahlawan-pahlawan. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Ini penting sekali. Yang kedua, kingdom value, not fear, but faith. Tidak diintimidasi oleh ketakutan. Ketakutan kalau dibiarin, jadi tawar hati. Ketika Goliat saudara mengintimidasi bangsa Israel, tentara Israel tawar hati tuh. Mereka hilang kekuatan tuh. Mereka nggak sanggup untuk menghadapi Goliat. Sudah diberkati Tuhan, mereka fear, mereka takut. Dan itu membuat mereka tawar hati. Mereka tidak berani melangkah. Beda sama Daud. Daud punya kingdom value. Dia punya iman. Dan kemenangan iman. Ketika Daud mengalahkan Goliat. Dia berkata begini. Aku tidak datang dengan kekuatanku. Tapi aku datang dengan kekuatan Tuhan. Hari ini Tuhan akan bertempur untukku. Hari ini, sekarang ini aku akan mengalahkan engkau. Ini iman. Hari-hari ini semakin sulit. Kalau Anda lihat situasi kondisi, Anda akan takut. Tapi orang yang berjalan dalam iman akan disertai dan diberkati. Tuhan luar biasa. Yang sepakat katakan amin. Nilai dalam kerajaan sorga bukan kepahitan. Saya banyak ketemu orang Kristen yang hidupnya sakit hati. Makanya timbul yang namanya istilah pasukan sakit hati. Orang sakit hati ketemu dengan orang sakit hati. Ketemu dengan orang sakit hati, jadilah dia kelompok sakit hati. Ceritanya semua kepahitan. Tambah lama tambah pahit, tambah pahit, tambah pahit, tambah dibumbui jadi pahit. Saudara, orang kerajaan sorga tidak hidup dalam kepahitan, tapi hidup dalam pengampunan. Yang sepakat katakan amin. Pengampun itu nggak gampang. Saya kemarin ketemu seorang teman pendeta. Dia dikhianati oleh sekelompok jemaatnya. Wah, kasihan. Sampai dia stroke, kepikiran. Saya bilang salah juga ya. Tahu dekat sama jemaat yang gak begitu rohani, akhirnya jadi bumerang. Saya bilang, kemenangan, saya belajar dari Daud. Saya udah khotbah berapa minggu lalu. Kemenangan Daud bukan membunuh Saul. Tapi kemenangan Daud mengampuni Saul. Yang sepakat katakan amin. Makanya Yesus waktu terpaku di kayu salib, dia berkata apa? Bapa, ampunilah mereka. Kita akan bisa mengampuni. Kalau kita nggak fokus pada kejadian, kita nggak fokus sama orangnya. Tapi kita fokus di balik itu. Ada rencana Tuhan bagi hidup setiap kita. Dulu kalau ada orang sakiti saya, namanya Hendro, saya bisa blacklist nama Hendro, saudara. Saya bisa copot, buang, delete semua nama Hendro dari hati saya. Tapi sekarang saya nggak mau fokus sama orang. Saya mau fokus sama kejadian. Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Tuhan izinkan si Hendro menyakiti saya. Karena ada rencana Tuhan yang besar di balik itu. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya percaya. Di balik semua pengkhianatan yang kita alami. Di balik semua kekecewaan yang kita alami. Ada Tuhan yang sedang merencanakan sesuatu yang besar bagi setiap kita. Yang sepakat katakan amin. Kingdom value not hopeless, but hopeful. Saya sudah katakan tadi. Kingdom value bukan sadness atau trauma. Banyak orang hidup dalam kepahitan. Banyak orang hidup dalam trauma. Hidup dalam kesedihan. Sudah trauma masa lalu. Dulu saya pernah diperkosa. Dulu saya pernah disakiti. No. Jangan tinggal dalam traumamu. Jangan tinggal dalam kesedihanmu. But rejoice. Hari ini hari yang Tuhan berikan buat setiap kita. Mari kita bersuka cita. Mari kita beria-ria. Mari kita bergembira. Yang sepakat katakan amin. Jangan isi harimu dengan hal yang menyedihkan. Udah cukup seorang konglomerat menjelma menjadi pengemis. Udah cukup diderajin. Jangan kau tambah lagi dari hidupmu, saudara. Sekarang Pak Gembala, orang bukan drama Korea lagi. Drama Cina, Pak Gembala. Nah, saya diberkati Tuhan. Jangan hidup dalam trauma. Hidup ini indah, hidup ini luar biasa. Kita mau bersuka cita, menikmati semua berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Yang sepakat katakan amin. Ketika kita bisa bersuka cita, kita akan kuat. Tapi ketika Anda trauma dan sedih, Anda akan lemah. Kerajaan surga nilainya bukan kalah, tapi menang. Anda bukan korban.
You are not victim, you are victor. Engkau bukan korban, tapi engkau pemenang. Yang sepakat katakan amin. Jangan bilang, Pak, saya korban keadaan, saya korban orang tua, saya korban suami, korban. Buang kata korban. Lihat kiri kananmu, no korban. Gua bukan korban, gua pemenang. Amin. Kita pemenang, itu kingdom value. Kingdom value bukan kesombongan, not pride, but humility. Bukan kesombongan, tapi apa saudara? Kerendahan hati. Orang kalau anak kerajaan surga nggak songong. Tapi hidupnya semakin rendah hati, semakin mengandalkan Tuhan, semakin bisa menghargai orang lain. Itu anak rendah hati. Tidak merasa dirinya yang mengendalikan, yang menguasai semua, dan orang nggak dipedulikan. Saya ini orang sombong. Dulu. BOS, bekas orang sombong. Saudara, saya nggak pernah nganggap orang. Saya pikir semua orang itu bodoh. Saya pikir semua orang itu dongo. Saya pikir begitu, yang pintar cuma saya. Sampai akhirnya saya baru tahu, saya lebih dongo dari mereka, saudara. Saya lebih bodoh dari mereka. Cuma diberkati, kingdom value bukan pride, but humility. Anda mau diberkati Tuhan lebih dahsyat? Anda mau diurapi Tuhan lebih luar biasa? Anda mau anugerah Tuhan semakin melimpah-limpah? Yaitu hidup dalam kerendahan hati. Dikatakan grace demi grace, anugerah demi anugerah. Anugerah demi anugerah akan diberikan kepada orang yang rendah hati. Jangan sombong. Orang yang sombong gak mau diomongin. Ya kayak kejadian kemarin ya. Gak mau dikoreksi. Keputusan juri absolut. Nah, saya diberkati Tuhan. Orang yang songong gak mau dikoreksi. Gak mau ditegur. Gak mau dikasih tahu itu orang songong. Tapi saya tahu cuma di tempat ini semuanya rendah hati. Bisa dikoreksi, bisa ditegur, dan mau berubah. Yang sepakat katakan amin. Berapa banyak orang yang jugul. Diomongin malah dia paling ngomongin, saudara. Lebih pintar dia dari kita. Kingdom value not hatred. Bukan kebencian. But love. Love. Bicara cinta. Itu kingdom value. Ada cinta gak dalam rumah tangga Anda? Ada cinta gak dalam keluarga Anda? Saya baca dengar satu cerita bagus. Satu hari seorang ibu pulang dari pasar. Dia bawa sayur, buah. Ibu ini beli semangka. Ketika dia masuk pintu, anaknya sambut dia. Sambut dia, anak kecil. Anaknya sambut, dia pegang tuh semangka. Nah, ibu ini mungkin ya udahlah kasih senang anak, dia kasih semangka. Anaknya kecil gak bisa pegang semangka, itu jatuh. Jatuh, hancur tuh semangka. Brrr, langsung berantakan. Nah, saya mau nanya ibu-ibu. Kalau Anda seperti itu, apa yang Anda lakukan? Marah. Pukul. Kamu ya. Mami udah beli bang. Ibu ini belajar. Kalau dia marah gak ada gunanya. Semangkanya udah hancur. Apa yang dia lakukan? Dia duduk di lantai. Dia panggil semua anaknya. Mereka makan semangka rame-rame. Anak yang teledor itu malah jadi happy, saudara. Itu cinta. Satu hari ini true story. Satu hari seorang bapak beli mobil baru. Dia taruh di rumahnya. Anaknya punya bakat seni yang hebat. Diukir mobil bapaknya, saudara. Diukir pakai paku. Diukir pakai paku. Begitu bapaknya lihat kaget. Kaget. Mobil baru diukir oleh anaknya. Kalau Anda jadi bapak, tadi ibu ya, sekarang bapak, apa yang Anda lakukan? Bapak ini marah, dia pukul tangan anaknya tanpa sadar, saking emosi tangannya hancur. Dan tangan anak ini harus diamputasi. Anak itu nangis. Papa, mana tangan saya? Mana tangan saya? Mana tangan saya? Terus bapak ini tidak bisa ngomong dan nyesal. Udah rusak tangannya, udah hancur. Waktu si bapak itu pulang ke rumah, dia lihat mobilnya. Anda tahu apa? Si anak mengukir tulisan kata-kata di mobil itu. I love you, Papa.
Saudara, hancur hati. Kingdom value bukan kebencian. Tapi kingdom value, cinta kasih. Oh, dia bilang amin ya. Kingdom value bukan ego. Tapi kingdom value adalah sesama. Yang terakhir, atmosfer dari kerajaan sorga itu damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran oleh Roh Kudus. Yang Tuhan mau bangun adalah satu atmosfer di mana ada damai sejahtera, di mana ada sukacita, dan di mana ada Roh Kudus. Terakhir, Saudara, Donald Trump mengadakan acara jamuan makan malam. Dia undang kalau nggak salah 2.600 tamu dalam makan malam itu. Tetapi ternyata ada penyusup yang berusaha menembak Trump. Kacau keadaan, bunyi der dor. Nah, para pengawal langsung mengamankan Trump dan wakil presiden. Diamankan. Semua tamu itu tiarap. Saudara, semua tamu itu tengkurap di bawah meja. Sebuah sembunyi. Tapi hebatnya di tengah-tengah tembakan, di tengah-tengah suasana kacau, ada satu orang tetap duduk dan terus makan. Tetap duduk terus makan. Ini orang lapar, budak, atau dia punya damai. Namanya Michael Glantz. Anda boleh browsing di internet, saya nggak bohong. Michael Glantz, ada videonya. Dia bisa, orang gak cuma tiarap nih. Dia tetap duduk makan. Terus ditanya sama dia, Michael, kenapa you gak tiarap? Jasnya udah bagus. Tiarap nanti rusak jasnya katanya. Gampang banget hidupnya. Saudara, atmosfer kerajaan surga bukan ketakutan. Bukan kepanikan. Bukan kebingungan. Tapi atmosfer kerajaan surga ada damai. Ada ketenangan, ada sukacita, ada kebenaran. Dan ingat kata terakhir, Anda adalah duta-duta kerajaan sorga. Yang sepakat katakan amin. Tuhan ingin hidup kita membawa damai, membawa sukacita, membawa kebenaran di muka bumi ini. Sehingga orang boleh merasakan ada sorga. Coba tanya. Dalam rumah tanggamu, sorga atau neraka? Kau lihat istrimu malaikat atau Lucifer? Ini true story. Saya mau nanya. The kingdom of God. Ada damai, ada sukacita, dan ada kebenaran oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Fondasi hidup kita sebenar. Kalau fondasimu hidup benar, apapun keadaan yang kau alami, kau akan kuat. Dan sejarah membuktikan, Petrus yang menyangkal Yesus, menjadi Petrus yang berani mati buat Tuhan. Murid yang pengecut, penakut, itu semuanya murid yang menjadi martir, memberikan nyawanya buat Tuhan. Kenapa? Karena nilai mereka bukan dunia. Nilai mereka kerajaan sorga. Yang sepakat katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita doa sama-sama. Oh haleluya. Kenaikan Yesus menjadi masa transisi. Akhir daripada pelayanan Yesus di bumi ini. Dan awal, the beginning, pelayanan para rasul. Masa transisi 40 hari, Yesus equipping. Memperlengkapi murid-muridnya. Tuhan gak mau kita cuma jadi pendengar. Tuhan gak mau kita cuma terus belajar. Tapi Tuhan mau kita mempraktikkan kebenaran firman. Mempraktikkan Injil dalam hidup setiap kita. Sehingga orang bisa melihat the kingdom of God itu ada di dalam kita. Orang bisa melihat kerajaan Allah itu ada dalam hidup setiap kita. Tuhan gak mau Anda cuma terus mendengar. Tapi Anda harus mempraktikkan apa yang Anda dengar. Tuhan mau kita jadi pelaku daripada firman itu. Nanti di surga gak ada Bible quiz. Sebutkan
12 nama rasul nggak ada. Di surga akan dicek, ada nggak Kristus di dalam Anda? Ada nggak kehidupan Kristus itu di dalam setiap kita? Fondasi iman kita harus benar. Kenapa kita percaya? Kenapa kita ibadah? Kenapa kita percaya Yesus? Karena Yesus kita hidup. Kita nggak percaya pada Yesus yang mati, tapi Yesus yang bangkit. Orang semua mati, tapi hanya Yesus yang bangkit dari kematian. He's a true Messiah. Dia Mesias yang benar. Karena dia membangkitkan orang mati dan dia bangkit dari kematian. Yakobus adiknya aja yang tadinya gak percaya, sekarang jadi percaya karena dia melihat bukti itu. Dunia perlu bukti. Yesus yang kita sembah, Yesus yang hidup. Orang bisa lihat dari kelakuan kita. Orang bisa lihat dari sikap kita. Apakah Yesus yang kita sembah hidup atau mati? Yang kedua, dia meletakkan fondasi tujuan kita. Bukan kerajaan dunia, bukan harta, bukan kekayaan, bukan posisi kedudukan, bukan uang, bukan approve manusia, tapi kerajaan surga. Fokus kita bukan pada hal yang sementara, yang fana, tapi fokus kita pada hal yang kekal. Urian dalabasya, dalabatakalabasyat. Biar saya berdoa, biar momentum kenaikan Yesus ini mengubah hidup setiap kita. Kita hidup dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Bukan ketakutan, bukan pengecut, tapi berani. Bukan takut, tapi iman. Bukan pahit dan kecewa, tapi mengampuni. Bukan putus asa, tapi punya penuh pengharapan. Bukan kesedihan dan trauma, tapi bersuka cita. Bukan korban, tapi pemenang. Bukan sombong, tapi rendah hati. Bukan kebencian, tapi cinta. Bukan ego, tetapi perhatian kepada sesama. Saya berdoa ada kingdom value yang boleh dibangun dalam hidup setiap kita. Datang kerajaanmu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup setiap kami. Berkati setiap kami Tuhan. Biar firman-Mu berbicara kepada setiap umat-Mu pada hari ini. Yesus menjadi Raja dalam hidup kami. Yesus yang berdaulat dalam hidup kami. Yesus menjadi bos dalam hidup kami. Kami hidup dengan nilai-nilai kerajaan. Hidup kami berdampak bagi banyak orang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap kami, duta-duta kerajaan surga. Biar kerajaan surga mensuplai, mencukupkan, menjagai, memproteksi setiap umat-Mu. Berkati Pak Gembala dan keluarga. Berkati semua tim pelayanan di KC1 ini. Di dalam nama Yesus. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari kenaikan. Haleluya. Yang diberkati Tuhan boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Atas nama Gembala, seluruh pengerja Tuhan dan jemaat Tuhan di tempat ini mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya Bapak Pendeta Agus Lutan bersama dengan Ibu Lingling. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu senantiasa. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan saudara. Dan sebelum memberi, sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah Kau utus di tempat ini. Boleh menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Kau pakai kehidupan Pak Agus Lutan bersama dengan Ibu Lingling. Lebih heran lagi, lebih dahsyat Bapak membawa kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memberi. Mari Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Bapak. Bahkan yang belum sempat memberi sekalipun. Engkau berkati kehidupan anak-anak-Mu berlipat kali ganda. Seberapapun rupiah yang ada, Tuhan yang memperhitungkan. Di dalam nama Yesus, mari yang siap memberi dengan ucapan syukur. Sama-sama katakan amin. Dan selagi saudara memberi, pagi hari ini kita akan diberkati dengan Duta Injil Big Choir dan juga Kids Choir yang akan memberkati kita semua dengan pujian. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus.
the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. Here we go, here we go, here we go, here we go. Let's celebrate, let's celebrate. Come on, what you come to do? What you come to do? We came to celebrate. Let me hear you. Get your praise on. He's the King of Kings and the Lord of Lords. Come on, and everything that has praise. Give it up right now. Here we go. The Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. Come on, let me hear you now say. Spirit of the Lord comes upon my heart, I will pray like David prayed. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, gonna pray like David prayed. Sing it out one time. I will pray, pray like David prayed. I will pray, pray, pray like David prayed. When the Spirit of the Lord comes upon my heart,
Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus dan Duta Injil Big Choir and Kids Choir. Saudara diberkati Tuhan, amin. Saya panggilkan dengan hormat Bapak Gembala terkasih, Pak Pendeta Dr. Iswara Nata Wijaya boleh menutup kita di dalam doa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Mari angkatlah kedua tangan. Sembahlah Allah kita yang hidup, yang baik, yang tak pernah meninggalkan anak-anaknya. Allah Bapa kami yang di sorga. Bapa yang melihat anak-anaknya mengangkat tangan. Iman percaya. Yesus satu-satunya juru selamat. Sungguh bersyukur lagi. Allah telah mengutus hamba-Nya untuk berfirman hari ini di sini. Bahwa Duta Injil adalah duta-duta kerajaan Allah. Semuanya Allah yang menentukan, Allah yang menyediakan, Allah kita adalah Allah penguasa di sorga dan di bumi, dan Allah Yesus Kristus menaruh Roh Kudus. Kita menerima Roh Kudus, kuasa Roh Kudus di bumi. Kami akan semua melakukan perkara-perkara yang mulia, yang di luar akan melihat di dalam diri kita ada keindahan Yesus. Betapa hebatnya kuasa maut telah dipatahkan. Kita diberikan hidup yang kekal. Apa yang kau lakukan di bumi, apa yang kau beri pada di bumi pada sesama, mengasihi sesama, kau tidak akan sia-sia. Allah kita yang di sorga selalu memperhitungkan. Tak kala kau melakukan di bumi, kau tidak sendirian. Karena Allah telah menaruh Roh Kudus di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Apa yang dikerjakan, tak kala kau bersandar pada Yesus, semuanya akan dibuat berhasil. Dan kau lakukan bukan untuk manusia. Apa yang kau derita bukan untuk manusia. Kau lakukan untuk kemuliaan Yesus Kristus. Kita hari ini, kita bersuka cita. Penuh sukacita, kita adalah warga kerajaan Allah. Pada suatu hari kelak, kita semuanya naik ke sorga, bertemu dengan Yesus. Pegang teguhlah segala ketaatan, segala perintahnya. Apa yang baik di mata Yesus, kau lakukan. Semuanya kau tidak akan sia-sia. Demikianlah hamba-Mu telah berdoa dan mengucapkan syukur
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama saya katakan amin. Sekali lagi selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sampai bertemu di ibadah hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Every praise. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise.